Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mairina Firdayati. Saya akan melanjutkan pembahasan opsi strategi dalam penerapan produksi bersih yang keempat, yaitu dengan opsi modifikasi peralatan dan perubahan teknologi. Modifikasi peralatan adalah upaya memodifikasi peralatan dan utilitas produksi untuk menjalankan proses yang lebih efisien. Sementara perubahan teknologi merupakan upaya mengganti teknologi yang digunakan dalam produksi. Bagi industri yang belum memiliki teknologi akan difokuskan dengan penggunaan teknologi baru sehingga bukan hanya dapat mengefisienkan proses produksi, namun juga dapat menurunkan limbah dan emisi. Bila telah ada teknologi yang diterapkan dalam suatu industri, maka penerapan opsi ini dapat berupa perubahan alat atau sistem yang dapat membantu mencapai target dari mulai peningkatan efisiensi, penurunan timbulan limbah, emisi dan kebisingan, sampai pada peningkatan produktivitas penggunaan air, energi, dan bahan baku. Seiring dengan perkembangan teknologi bersih atau clean technology yang berprinsip pada optimasi penggunaan sumber-sumber daya demi mengurangi emisi dan limbah yang bersifat negatif juga berkembang pesat. Bila dihubungkan dengan opsi lainnya seperti modifikasi produk, maka perubahan teknologi dapat dilakukan dengan menyesuaikan modifikasi produk yang dihasilkan. Secara sederhana, berikut contoh modifikasi alat pemeras sebelum dan setelah modifikasi. Alat pemeras sebelum modifikasi dilakukan manual dengan pemerasan oleh tenaga manusia secara langsung, sedangkan setelah dimodifikasi dilakukan proses mekanik sederhana. Perubahan sederhana ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi karena dengan modifikasi alat, proses produksi akan lebih cepat dan juga akan berpengaruh terhadap kuantitas produksi yang meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Selain itu, kualitas produksi juga akan mengalami peningkatan karena akan lebih higienis setelah dilakukan modifikasi alat pemeras. Modifikasi peralatan dengan mesin untuk pembuatan spring bed yang semula dilakukan secara manual juga akan meningkatkan efisiensi dan menurunkan waktu dan biaya produksi. Selain itu, kegiatan modifikasi peralatan pembuatan spring bed dengan mesin dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan mengurangi pembentukan hasil produksi yang terbuang. Ada beberapa penerapan sederhana dalam modifikasi peralatan, misalnya penggantian lampu konvensional dengan lampu LED untuk menghemat energi, modifikasi peralatan hemat air dengan cara memasang nozzle pada selang air, kemudian penggantian keran air manual menjadi keran tekan atau auto stop atau keran sensor untuk menghemat penggunaan air, kemudian modifikasi peralatan yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi dengan alat yang memiliki tingkat kebisingan rendah untuk meminimalisir tingkat kebisingan. Adapun contoh penerapan sederhana pada modifikasi teknologi, yaitu kombinasi teknologi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dengan sistem biofilter dan teknologi daur ulang limbah untuk dapat menurunkan jumlah limbah, menghemat pemakaian air, dan menghemat energi. Kemudian kedua, modifikasi teknologi pemanenan air hujan dengan unit pengolahan air hujan menjadi air baku untuk air minum untuk dapat menghemat pemakaian air dan energi. Ketiga, modifikasi air conditioner atau AC dengan motor fan yang memiliki sumber listrik dari tenaga surya untuk dapat menghemat energi. Dan keempat adalah teknologi pengolahan air minum dengan sistem ultrafiltrasi dengan tenaga surya atau solar cell untuk menghemat energi. Pembelajar dan peserta kuliah, dalam slide-slide berikutnya akan ada beberapa contoh penerapan di industri yang kami ambil dari laporan keberlanjutan industri tersebut. Terlepas dari apakah ini merupakan penerapan produksi bersih di industri tersebut, akan kami jadikan contoh dari penerapan modifikasi peralatan dan teknologi dalam opsi kita di produksi bersih. Contohnya adalah yang pertama dari PT Semen Indonesia. Mereka melakukan modifikasi teknologi dengan main bag hose filter yang dapat mereduksi emisi debu hingga di bawah 30 mg per normal meter kubik.
Main Backhouse Filter merupakan teknologi pengganti Electrostatic Precipitator atau ESP dan tidak memiliki safety interlock, sehingga memungkinkan emisi debu rendah di bawah 30 mg per normal meter kubik tidak ikut terfilter. Selain itu, untuk memudahkan perawatan penggantian kantung penyaring, Main Backhouse Filter didesain menggunakan konsep online maintenance yang memungkinkan penggantian dilakukan pada saat peralatan sedang beroperasi. Yang kedua adalah modifikasi teknologi dengan Dust Emission Monitoring dan Gas Emission Analyzer yang terintegrasi dengan Plant Automation System yang mampu memantau tingkat emisi debu di setiap cerobong dan memantau tingkat emisi gas buang untuk SOx, NOx, dan CO2. Selanjutnya adalah modifikasi teknologi Variable Frequency Drive atau VFD pada aplikasi motor-motor besar yang diklaim mampu menghemat pemakaian listrik sampai dengan 60%, di mana penurunan konsumsi listrik secara tidak langsung akan menurunkan pula emisi gas rumah kaca. Untuk mengelola pemakaian air, dilakukan modifikasi teknologi Water Treatment Plant dengan menggunakan proses Dissolved Air Flotation atau DAF dan Ultrafiltration atau UF yang lebih hemat pemakaian bahan kimia maupun konsumsi listriknya. Seperti yang kita ketahui bahwa DAF merupakan proses pemisahan solid dan liquid seperti air berlumut, sedangkan membran UV atau membran ultrafiltration dapat memisahkan alga secara sempurna. Contoh lain misalnya yang diterapkan oleh PT Unilever. PT Unilever membuat teknologi untuk mendaur ulang kemasan plastik atau kemasan saset yang disebut dengan Creasolve Process Technology. Creasolve menurutnya dapat mendaur ulang saset kecil dan berlapis yang diolah menjadi polyethylene film, lapisan plastik yang sepenuhnya dapat digunakan kembali dalam proses. PT Unilever Pabrik Cikarang juga menerapkan teknologi ultrafiltration, reverse osmosis, dan hot water boiler yang dapat mengurangi pemakaian air baku dan memaksimalkan daur pakai air. Selanjutnya adalah dari hasil penelitian dan perancangan peralatan pengendali pencemaran udara di industri batik Cirebon yang berlokasi di Desa Trusmikulon, Cirebon. Perkembangan industri batik di Cirebon belum disertai dengan sistem produksi bersih. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat proses yang menghasilkan limbah udara. Limbah udara tersebut diidentifikasi mengandung partikulat dan gas hidrokarbon seperti BTX yang dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan para pekerja, serta terdapat kandungan PM2,5. Oleh karena itu dilakukan penentuan solusi alternatif yaitu perancangan peralatan sistem pembuangan lokal di industri batik X Cirebon untuk mengendalikan pencemaran udara. Perancangan sistem pembuangan limbah lokal yang dilengkapi dengan hood, duct, air cleaner, fan, dan cerobong untuk mengeluarkan udara yang telah diolah sehingga udara yang keluar dari pabrik menjadi bersih. Berdasarkan hasil analisis ekonomi, biaya pelaksanaan penerapan ini adalah sekitar Rp121.524.000 dengan biaya pemeliharaan per tahunnya mencapai Rp35 juta. Yang jika dilakukan analisis ekonomi menggunakan pendekatan NPV, maka didapatkan nilai NPV dari rencana ini adalah sekitar 7 miliar. Berdasarkan nilai tersebut, maka perencanaan sistem pembuangan lokal untuk mengendalikan pencemaran udara ini layak secara ekonomis untuk dijalankan. Masih studi kasus industri yang sama, berdasarkan hasil pengamatan dan pengujian yang dilakukan, karakteristik air limbah yang dihasilkan menunjukkan tingkat BOD, COD, TSS, TDS, serta warna yang melebihi baku mutu kualitas air untuk industri tekstil yang terdapat dalam Permen LH nomor 5 tahun 2014. Dengan kadar tinggi tersebut belum dilakukan pengolahan terhadap air limbah, sehingga mencemari lingkungan. Untuk menangani kasus tersebut dilakukan perancangan sistem produksi bersih, yaitu perancangan teknologi baru untuk pengolahan terhadap air limbah yang tidak ditemukan di industri saat penelitian dilakukan. Pengolahan air limbah yang digunakan untuk mengolah diantaranya adalah menggunakan pengolahan secara fisik kimia dengan unit IPAL yang digunakan yaitu unit koagulasi, flokulasi, sedimentasi, adsorpsi, filtrasi, serta sludge drying bed.
Pembelajar dan peserta kuliah, demikianlah pembahasan mengenai opsi modifikasi peralatan dan perubahan teknologi, serta contoh-contoh aplikasinya dalam penerapan produksi bersih. Modifikasi juga dapat kita lakukan pada produk yang dihasilkan dan akan dibahas lebih lanjut pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.